Mbak Prita, selamat malam. Halo, belum connect ternyata. Halo. Hai, terima kasih sudah mau berbincang malam hari ini di Ngobrol di Mm-mm. Rumah bareng CNN Indonesia TV. Mbak Prita, oke, ini malam Mm-mm. hari ini kita akan membahas yang mungkin jadi curahan hati, nggak tahu entah sudah berapa banyak netizen yang menanyakan ini ke Mbak Prita. Di rumah aja, oke lah, budget transport Mm-mm. berkurang, budget ngopi Mm-mm. berkurang, tapi kenapa Mm-mm. pengeluaran jebol juga pertahanan? Hmm. Jadi sebenarnya aku mau sapa semua yang sudah join kita di live hari ini. Thank you so much. Halo semuanya. Mudah-mudahan hari ini semuanya sehat-sehat ya. Nah, jadi kalau bicara tentang keuangan nih, yang paling harus kita lihat pertama kali adalah sebetulnya selama bulan Maret kemarin itu kita pengeluarannya apa saja. Nah, aku biasanya ajak semua orang untuk membagi itu menjadi tiga yang paling besarnya. Aku sebutnya tuh living, saving, playing. Oke, living itu apa? Living itu adalah pos yang isinya tuh berbagai kebutuhan hidup yang nggak bisa dinego. Jadi misalnya bayar cicilan, kemudian bayar listrik, kemudian mungkin SPP sekolah anak, makan, semuanya masuknya ke situ. Kemudian ada juga yang pos saving. Nah ini biasanya orang tuh ada yang akhirnya berhasil, ada yang enggak. Kemudian ada juga yang playing. Nah katanya kan kalau semenjak mulai di rumah aja itu playingnya berkurang. Tetapi sebetulnya ada penambahan biaya seperti membeli produk-produk kesehatan, kemudian beli apa sih namanya kayak barang-barang yang memang mendukung dia untuk bisa kerja dari rumah. Kan mendadak semua ibu-ibu jadi guru, kemudian semua orang kerja dari rumah. Akhirnya mungkin aku Aku nggak juga tahu beli deh tripod gitu di ya, apakah lampu nih. teman-teman semua di sini ya beli tripod, beli semuanya kan jadi mendadak beli itu akhirnya jadi mungkin pas bulan Maret kemarin tuh banyak pengeluaran-pengeluaran mungkin yang sifatnya bukan reguler yang akhirnya kita beli. Nah, itu tuh sebenarnya yang berpotensi bikin jebol pengeluaran kita. Hmm, dalam masa seperti ini Mm-mm. mindsetnya Mbak Prita. Sebenarnya Mm-mm. eh, saya nggak tahu ya apa ini mindset semua orang atau mindset Mm-mm. saya aja. Karena kita suka Mm-mm. mikir ini, oh ini masa darurat. Biar nggak Mm-mm. stres, udahlah belanja-belanja aja gitu. Gimana dong? Mm-mm. Kayak Nah, itu impulsif gitu memang ya? yes, karena kan gini, yang namanya ini aku sering banget bahas tentang segmentasi ini di kita punya segmen namanya sehat mental, sehat finansial. Jadi memang Mm-mm. lagi situasi seperti ini nih, teman-teman. Itu kita harus sadari bahwa eh, perubahan itu ada. Jadi yang pertama harus banget kita terima itu bahwa menyadari ya ini memang ada perubahan. Nah dari perubahan itu akhirnya kan sikap orang berbeda-beda. Ada yang sikapnya mungkin jadi parno, ada yang sikapnya mungkin jadi lebih skeptis, ada yang cemas, tapi ada juga yang mulai positif juga. Nah salah satu pengalih kecemasan, kemudian pengalih rasa ketakutan itu adalah mencari hal yang menyenangkan. Nah, hal yang menyenangkan kan Hmm. salah satunya adalah mungkin shopping. Nah, aku sendiri itu tadi sempat Retail therapy. tanya di Instagram. Di Instagram followers itu banyak yang sharing. Jadi kalian udah belanja online apa aja sih? Nah, dari mulai pembelanjaan yang sifatnya barang-barang rumah tangga yang memang dipakai untuk dapur dan semuanya, sampai nih yang lucu-lucu nih, sampai ada yang gini, beli tambahan kulkas, katanya buat naruh daging. Kemudian ada juga yang katanya beli AC. Kenapa? Karena sekarang semuanya working from home, belajar dari rumah, jadi nambah AC. Kemudian ada Benar. yang sampai beli panci, jadi kayak katanya tuh kepengen bisa masak, jadi sampai beli panci apa piring baru gitu ya. Jadi dari Biar mulai betah hal-hal yang ya. sifatnya sederhana sampai sifatnya yang wah ini memang tapi kan sekarang gini masa kita iya beli panci tiap bulan kan enggak juga. Jadi sebenarnya mungkin pengeluaran itu ada tetapi barangkali itu pengeluaran yang mungkin kita hanya lakukan di bulan Maret kemarin atau mungkin sampai dengan April ini gitu. Mhm. Mbak Prita, yang menjadi Mm-mm. problem sekarang itu adalah gini, Mm-mm. kalau misalnya kita bicara soal planning, itu kan Mm-mm. biasanya berkaitan dengan kepastian. Tapi sekarang ini kan kita Mm-mm. nggak tahu pasti ini akan berlangsung sampai kapan. Mm-mm. Kita Mm-mm. stretch-nya gimana dong? Kalau misalnya oke lah sekarang Mm-mm. sudah ada dana darurat, mungkin juga sudah ngerogotin Mm-mm. dana darurat sedikit. Mm-mm. Eh, Mm-mm. eh, Range pengeluarannya itu Mm-mm. berapa persen mestinya sekarang? Kalau Oke. misalnya kita bicara tentang yang masih menerima penghasilan ya.
Nanti setelah ini kita Mm-mm. bicara tentang yang penghasilannya berhenti sama sekali. Oke, jadi aku mau ajak semua viewers CNN Indonesia TV juga untuk lihat di Instagramnya Z Finance. Jadi ini sebenarnya udah kita buatin nih di sini ya, kalau misalnya bisa dilihat. Nah, kalau bisa Oh, dilihat nih, oke. ya jadi di sini tuh sebenarnya udah ada postnya tuh dari mulai living, saving, dan juga playing. Memang kalau lagi masa seperti ini, akhirnya yang living ini tuh jadi naik gitu, jadi 70%. Ini wajar-wajar aja. Kemudian yang savingnya kita tetap paksain kalau bisa sih dana darurat dan lain-lain tuh kalau bisa tetap 30%. Nah, livingnya jadi 70% dapatnya dari mana? Sebenarnya mengorbankan yang playing-playing ini. Karena aku tuh Hmm. punya tips untuk teman-teman gimana sih supaya tetap bisa playing tapi budget playingnya berkurang. Jadi kalau kita di Z Finance tuh ngajak semua orang untuk mencari Ini ya, aktivitas yang free. Yes, ini betul. living tujuh puluh Living, persen, saving, saving playing. 30%. Playing Yes, nol bener banget. guys, playingnya nol, dikurang-kurangin. Kenapa? Karena saat ini kan kita sekarang lagi adjusting nih. Adjusting tuh jadi kayak kita lagi menyesuaikan diri. Jadi kalau bisa kita cari playingnya tuh yang nggak banyak bayarannya gitu. Jadi kan kalau diperhatiin sekarang nih banyak banget yang bikin olahraga lewat streaming gratis. Kemudian Hmm. banyak juga belajar-belajar live Instagram di mana-mana sekarang mendadak semua kayak teman-teman tuh bisa akses banyak ilmu itu banyak di banyak tempat lah itu gratis. Terus udah gitu misalnya bisa kayak punya bioskop sendiri, memang sih bermodalkan kuota. Tetapi yang teman-teman mesti sadarin bahwa kita tetap bisa playing, tetapi dengan budget yang lebih minimal gitu. Jadi bukannya Oke, nggak caranya boleh, gimana? boleh, Caranya tapi gimana? gitu. Kenapa? Caranya cari yang gratisan aja gitu ya, mesti pinter-pinter ya. Iya, benar-benar, benar. Dan kemarin ini juga di apa yang tadi sharing soal online tadi juga banyak yang bilang gini, udah ngincer banget Mbak, pengen beli barang tertentu. Rupanya karena lagi ada promo untuk di rumah aja, ada yang diskon sampai 40%. Nah, artinya kalau teman-teman udah punya uangnya, silahkan deh tuh beli tuh mumpung lagi promo. Jadi mesti pinter-pinter juga Mhm. cari yang memang memberikan promo dan juga cashback. Hmm. Eh, kita harus belanja yang bagaimana sih, Mbak Prita? Mm-mm, Sekali lagi ini kan masih soal ketidakpastian. Kita tidak tahu kondisi mm-mm, ini berapa lama. mm-mm, Kita harus mm-mm. boleh belanja yang bagaimana? Oke, kalau untuk belanja harian, memang istilahnya tuh kalau bahasa kerennya adalah ini survival mode. Jadi survival mode tuh adalah kondisi yang mungkin dibilang tidak terlalu normal, tetapi kita masih bisa hidup. Artinya, kalau Ya. teman-teman terbiasa misalnya makan dengan 4 lauk pauk gitu kan, udah kayak orang Korea deh tuh. Terus apa sih namanya, kebanyakan nonton drakor misalnya. Jadi kan makanannya banyak. Nah sekarang kalau mungkin lagi survival mode, kita lebih atur-atur menunya, makanannya tidak sebanyak itu, macamnya, tetapi tetap yang bergizi. Itu salah satu tekniknya. Kemudian yang kedua, kita memang harus punya jadwal, jadi mengatur. Karena gini, working from home itu tantangannya kan banyak banget. Ya. Beberapa orang itu mengalami kesulitan dan menjadi tidak produktif. Jadi aku mau mengajak juga semua viewersnya CNN Indonesia TV, kalau yang namanya working from home ya teman-teman tetap harus produktif, harus tetap aktif, Hmm. harus tetap mau. Kalau aktifnya itu tuh bisa berbagai macam. Bisa aktif Ya. menghasilkan uang, bisa juga aktif menginvestasikan diri dalam hal kita banyak belajar, baca buku dan Hmm. lain-lain gitu supaya nanti kalau masa pandemi ini dinyatakan sudah selesai, kita akan bisa kembali lagi ke dunia kerja dengan istilahnya upgrade diri skill yang lebih bagus lagi. Jadi itu sebetulnya banyak banget gitu cara-cara untuk melakukan itu. Nah, memang aku akuin nih Mbak, yang susah itu adalah untuk teman-teman mungkin yang saat ini terpaksa mengalami penurunan dari penghasilan. Itu saya akui memang Ya, itu penghasilan cukup hilang. menantang juga. Yes, Hmm. jadi banyak nih yang udah ngadu juga, maksudnya curhat gitu ya, bilang, aduh gimana nih saat ini kami hanya dibayarkan gaji pokok gitu karena mungkin tunjangan dan insentifnya tidak ada. Oke, Hmm. berarti kalau lagi model survival seperti ini, viewers itu harus mengutamakan untuk biaya yang living tadi. Jadi Oke. misalnya saat ini belum bisa banyak nabung, ya udah nggak apa-apa, nggak usah stres gitu loh, nggak usah pikir terlalu jauh, tetapi yang penting gimana caranya tiap bulan kita penghasilannya itu cukup untuk membayarkan hal-hal yang sifatnya wajib. Jadi urut dulu kewajibannya apa aja. Kewajiban tuh contohnya kayak cicilan, terus bayar uang sekolah, itu kan sesuatu yang udah sifatnya wajib.
kebutuhan itu bisa dihemat sebetulnya. Jadi Ya. sebetulnya orang bukan cuman kebutuhan versus keinginan, tetapi ada kewajiban, kebutuhan, keinginan. Kewajiban ini yang nggak tawar, mau nggak mau memang dari teman-teman punya penghasilan ini harus bisa dibayar. Terus setelahnya adalah Hmm. kebutuhan yang diatur, baru terakhir itu yang keinginan tadi. Hmm. Mbak Prita ada yang nanya nih, boleh nggak beli Mm-mm. kebutuhan hobi? Bukan, Mm-mm. hobi itu keinginan ya. Pakai post living, Mm-mm. tuh berani-beraninya deh. Oke. Karena gini, mungkin situasinya setiap orang beda-beda ya. Kita kan nggak tahu juga nih Betul. viewers mungkin saat ini statusnya apakah lajang atau sudah berkeluarga. Memang kalau Iya. teman-teman yang masih lajang, masih single, misalnya tidak ada tanggungan, mereka memang lebih bebas untuk menggunakan uangnya untuk apa saja. Tapi ingat, jangan terlena dengan situasi oh aku masih gajian kok, iya sekarang gitu kan kita juga nggak tahu gitu kan. Yang namanya kondisi Nah, itu dia ketidakpastian tuh. artinya kita mesti prepare gitu loh. Jadi jangan jadi terlena, ah ya gue santai lah gitu. Masa masih ini segala macam. We never know gitu kan. Kita tidak pernah tahu. Mungkin sekarang kita santai, tapi kan top management barangkali sudah melakukan penghematan di sisi mereka. Lama kelamaan kan kalau tidak bisa ketemu, lama kelamaan kan penghematannya makin turun, makin turun, makin turun ke bawah gitu kan. Iya, Yang mungkin juga iya. bisa berdampak ke semua orang dan gak boleh marah karena itu sesuatu yang sifatnya survival gitu loh. Sehingga kalau Oke. kita saat ini masih dapat rezeki, bisa dapat gaji, tolong jangan difoya-foya. Jadi teman-teman harus Jangan mengumpulkan foya-foya, dana guys. darurat. Harus mengumpulkan dana darurat karena prinsipnya adalah kita mesti punya cash untuk 3 bulan ke depan. Harus punya cash untuk 3 bulan ke depan. Karena kan memang Yes. banyak yang memprediksi COVID-19 ini, Mm-mm, kalau Australia prediksinya sampai Agustus. Indonesia sejauh ini daruratnya mm-mm, sampai Juni akhir. Sudah ada mm-mm, yang tanya juga Mbak Prita, mungkin tadi baru bergabung. mm-mm, Jadi dalam kondisi seperti mm-mm, ini, masih boleh atau bijak tidak mm-mm. untuk berinvestasi, dan investasi yang oke itu apa? Saya pernah lihat postingan Mbak Prita, mengatakan eh, untung sempat invest emas, sekarang tenang atau nyaman. Gimana sih Mbak Prita? Coba deh cerita soal investasi nih. Oke, jadi kalau misalnya kita berbicara soal investasi, oke, kita masih bisa nggak investasi di masa seperti sekarang? Sebenarnya, kalau berbicara investasi, sebenarnya bisa, tinggal dipilih tempatnya di mana. Jadi persyaratan utama untuk kita investasi itu sebetulnya teman-teman wajib punya dana darurat. Jadi tolong dana daruratnya itu diatur supaya harus ada. Oke, minimalnya Hmm. berapa sih adanya? 3 kali living. Jadi kan tadi kan kita udah ada tuh yang posnya tiga buah itu kan ya. Nah udah teman-teman tentuin, oke untuk saya post living itu berapa? Apakah sekian juta atau sekian puluh juta kan tiap orang bisa beda-beda. Nah kalikan angka itu dengan 3, maka itulah target ideal dana darurat yang viewers harus punya. Nah, setelah viewers sudah punya dana darurat tersebut, maka setiap ada kelebihan rezeki lagi, tolong diinvestasikan. Yes, betul. Hmm. Nah, diinvestasikannya itu di kemana? Tetap berpegang pada tujuan finansial kita. Kalau Hmm. bicara nih, sekarang momen yang bagus nggak untuk beli saham? Bisa dibilang mungkin iya. Kenapa? Karena untuk perusahaan-perusahaan yang memang bagus-bagus nih secara fundamentalnya, ya sekarang lagi cukup murah gitu. Apakah masih Ya, bisa lebih ya. murah? Ya saya juga nggak tahu. Bisa jadi masih lebih turun lagi, bisa jadi. Tapi kalau bicara ke Mm-mm. 10 tahun lagi, ya tahun ini ya jatuhnya jadi murah gitu. Tapi kalau cuma bicara bulanan ya saya nggak tahu karena kan itu sifatnya trading ya. Tetapi kalau untuk jangka panjang beli saham itu ya sangat menarik sekarang. Tapi itu ada syaratnya ya, bukan untuk spekulasi. Oke, oke. Mbak Prita sekarang gini, kita udah Mm-mm. bicara soal gaji dan lain sebagainya, tapi itu kan untuk mereka yang masih gajian. Mm-mm. Untuk mereka Yep. yang sekarang Mm-mm. sudah stop Mm-mm. semuanya. Ini banyak sekali, jadi mereka yang bekerja di bidang pariwisata, kemudian freelancer yang bergantung biasanya pada event, Mm-mm. terus misalnya MC, kemudian banyak banget yang bergantung pada event kan. Ini Ya. gimana bisa Mm-mm. survive? Paling tidak Mm-mm. only God knows, nggak tahu sampai kapan. Gimana cara yang Mm-mm. bisa survive dengan uang Oke. yang sekarang mereka miliki? Yes. Sebenarnya saya ngerti banget apa yang dialami oleh teman-teman karena bisnis di apa namanya di yang kita
apa yang kita jalanin juga, saya di Z Finance itu juga sebenarnya bisnis yang sangat mengandalkan pertemuan tatap muka gitu ya. Nah sekarang gimana nih way out-nya? Oke, maka semua orang harus accept, jadi harus nggak boleh denial. Nomor satu, teman-teman semua harus mau terima bahwa kondisi ini adalah yang ada sekarang. Ini merupakan stimulus netral. Teman-teman mau menyikapinya negatif atau positif itu terserah teman-teman masing-masing. Kalau saya pilih untuk jalan terus dan positif. Sampai sekapan kita nggak ada yang tahu. Anggap aja 3 sampai dengan 6 bulan ke depan ya kita akan harus bergerak dengan cara berbisnis yang sama. Artinya apa? Teman-teman harus mengenali diri sendiri. Jadi langkah nomor 1 setelah teman-teman udah tahu nih, udah mau mengakui. Nomor 2, mengenali. Mengenali apa? Mengenali potensi diri masing-masing. Contoh, seorang freelancer yang misalnya tadinya MC, oke bisa ngapain? Oh mungkin bisa hosting live Instagram seperti ini gitu kan ya. Atau misalnya juga bisa menggali berbagai potensi yang lain. Kemudian yang misalnya tadi biasa terima jahitan, sekarang juga udah banyak yang mulai beralih kan. Bikin masker kain dan bertahan berapa lama ya kita nggak tahu. Ya betul. Terus misalnya gini, bisa masak ya udah mungkin bisa bikin lauk pauk kemudian dijual. Nggak bisa masak ya udah bantu jualin temennya yang bisa masak. Sebenarnya potensi-potensi itu ada di sana, tetapi yang penting moodnya itu bukan untuk mencari untung besar. Moodnya itu yang penting kita punya kas. Kita punya kas untuk membiayai harian kita, itu yang paling penting. Jadi pada saat kita semua mindsetnya adalah kita mau terima, kemudian kita mengenali diri, maka nomor 3 mindsetnya adalah cash is king. Jadi gimana caranya supaya semua viewers itu menyadari kerjaan selama halal, udah kita kerjain aja. Kita harus shifting our business, kita harus shifting pekerjaan kita. Kita bisa kerjain ini, turunin ego. Pokoknya yang penting kita dapat cash, kita bisa berpenghasilan. Nah, setiap orang itu akan berbeda-beda karena itulah kenapa nomor 2, teman-teman harus bisa mengenali teman-teman bisanya apa, gitu. Mbak Prita ada yang nanya nih, boleh nggak sih kredit mobil lagi kondisi seperti ini, dia punya dana darurat sampai 6 bulan? Oke. Ini juga pertanyaan banyak nih yang nanya tentang cicilan. Oke, kalau boleh jujur ya teman-teman, mungkin saat ini sebisa mungkin kita tahan dulu pembelian dengan sistem cicilan kecuali mungkin untuk pembelian rumah tinggal. Tetapi kalau untuk pembelian lainnya mungkin saat ini kita bisa atur dulu gitu ya. Kenapa? Karena meskipun kita punya dana darurat, kembali lagi tadi saya ingatkan, kita tidak tahu kondisi ini akan berakhirnya kapan dan recovery-nya gimana. Jadi ini kan kondisi ini ya sekarang kan kita lagi jalanin. Oke, kita penuh ketidakpastian ini sampai kapan. Setelah sampai kapan, next-nya itu adalah recovery. Oke, recovery bisnisnya, recovery semua ini segala macam. Nah itu yang kita nggak tahu nih Mbak Putri. Jadi mau nggak mau, kita tuh sekarang mode-nya itu adalah dana darurat tidak ada. Oke, cukup nggak? Cukupnya itu sampai dengan 12. Tadi itu kan yang aku bilang 3 kali living itu adalah minimum. Target kita tuh 12. Jadi yes, kalau misalnya teman-teman bilang belum nyampe 12 ya kejar terus sampai 12 gitu. Oke, selain soal mereka yang tidak punya penghasilan, kemudian ada yang juga nanya nih, gimana kalau misalnya untuk survive kita menggadaikan barang? Oke. Jadi gini, urutannya nih ya teman-teman supaya paham dulu. Oke, urutannya adalah kan ini kan kita sekarang ceritanya adalah bisa nggak sih nggak jebol tabungan? Oke, sebenarnya taunya bisa atau enggak, taunya atau enggak kita jebol tabungan itu sebenarnya dengan cara begini. Nomor 1, teman-teman harus bikin simulasi. Yang tadi aku bilang post living. Oke, simulasi 3 bulan ke depan. Berapa nih uang yang kita perluin? Lalu teman-teman cek penghasilan aku cukup nggak ya untuk bayar yang 3 bulan ke depan itu. Kalau cukup, berarti teman-teman tidak perlu jebol tabungan. Ternyata jawabannya misalnya nggak cukup Mbak, cuman cukupnya untuk misalnya 2 bulan. Karena mungkin setelah itu mungkin ada yang THR-nya ditahan, ada yang mungkin gajinya turun setengah, dan lain-lain kan tiap orang beda-beda. Oke, fine. Maka kalau cukup cuma 2 bulan, berarti di bulan ketiga akan bongkar tabungan. Oke, tabungan mana duluan yang dibongkar? 1, tabungan dana darurat dulu.
Oke, setelah udah bongkar Ya. tabungan dana darurat, ternyata masih nggak cukup juga. Oke, berarti nextnya kita harus lihat investasi yang kita punya. Tapi sebisa mungkin investasi yang saat ini tidak sedang jatuh. Kalau udah jatuh ya jangan dulu gitu ya. Tetapi kalau udah terpaksa benar-benar nggak ada yang lain, itu dulu memang dibongkar. Opsi ketiga baru gadai barang. Jadi gadai barang itu tuh opsi Oke. ketiga. Jangan dijadikan opsi Terakhir pertama. banget ya. Jadi yes, karena gini Mbak Putri, aku nggak tahu nggak paham kenapa banyak sekali aku temui masyarakat yang dia punya tabungan, mungkin dia punya dana darurat, tapi entah kenapa dia merasa sayang untuk membongkar tabungannya, dia memilih gadai barang gitu loh. Padahal dengan menggadaikan itu sebetulnya ada biaya-biaya yang timbul. Akan berbeda kalau Ya. tabungan yang dibongkar gitu loh. Jadi Mm-mm. sebenarnya gadai barang, yes, it's an option, itu adalah opsi, tapi itu adalah opsi yang tahap 3 gitu. Terakhir banget pokoknya ya. Mm-mm. Oke, Mbak Prita sekarang begini, di Mm-mm. masa-masa seperti ini, bagaimanapun kan kita juga Mm-mm. ingin ngebantu orang. Nah, untuk Mm-mm. eh, ngebantu orang itu apa perlu Mm-mm. dibajetin atau enggak sih sebenarnya? Karena begini, banyak kasus, beberapa kasus Mm-mm. juga kemudian saya Mm-mm. temui, teman-teman cerita Mm-mm. adalah, Yep. Put, aku Mm-mm. bantu ini, ya lama-lama jebol Mm-mm. juga, habis kasihan, habis gimana kayak gitu tuh gimana Mbak Mm-mm. Prita? Oke, jadi gini, bedakan antara zakat wajib dengan sedekah ya. Ini dua hal yang sangat berbeda. Kalau untuk Muslim itu zakat wajib ya zakat wajib. Sedekah itu ya Hmm, sifatnya memang semampu kita dan seikhlas kita. Oke, sekarang ya. perlu dibudgetin nggak? Tentu aja perlu. Jangan sampai teman-teman bersedekah, tetapi kemudian teman-teman nanti nextnya malah teman-teman minjem. Oke, banyak orang Mhm, yang juga berpendapat sedekah nggak akan memiskinkan kita. Itu saya setuju banget. Tetapi kalau berbicara mhm, sedekah uang, teman-teman juga harus lihat dong kemampuan finansial kita seperti apa. Kita kan juga hmm, ilmunya ada nih kalau mau masuk ke sedikit ke religi. Ilmunya tuh apa sih? Itu ada ilmu ikhtiarnya oke, dulu, kemudian kita doa, kemudian kita tawakal. Nah, ikhtiarnya ya. itu salah satunya adalah mengukur kemampuan finansial kita. Jadi apa namanya penting sekali untuk kita tahu kemampuan finansial kita itu berapa sehingga itu dibudgetin. Budgetinnya berapa itu terserah masing-masing. Karena kalau teman-teman mampu untuk mengurangi biaya-biaya yang lain sehingga bisa mendonasikan sekian persen dari penghasilan, ya silahkan aja. Itu kan pilihan masing-masing. Tapi kalau boleh Hmm, saya minta izin untuk ngingetin, sebisa mungkin kita donasi ke lingkungan terdekat dulu gitu ya kalau boleh gitu. mhm, Jadi mungkin lingkungan terdekat kita barangkali banyak yang butuh bantuan, barangkali ya. tetangga atau orang-orang yang Mhm. biasa kita beli barang dagangannya itu dulu gitu. Kalau bisa dilihat lingkungan-lingkungan terdekat, barulah kemudian kita masuk ke donasi-donasi yang digalang secara besar. Mungkin kalau itu boleh Hmm. izin aku nyampein kayak gitu. Oke, jadi sekarang kalau misalnya dilihat dari kesimpulannya, fokus ke yang primer Mm-mm, dulu ya Mbak ya. Fokus itu dulu ya. mm-mm, Sekalipun godaan-godaan belanja betul. online manggil terus, tapi fokus. Yes. Itu berat banget loh. Mbak Brita beneran asli berat banget. Jadi banyak banget yang curhat karena Mm-mm, bingung udah mau ngapain. Tinggal buka handphone, mm-mm, udah cari klik klik klik, klik, tinggal mm-mm, barangnya datang, tinggal bayar. Itu kan gimana ya? mm-mm. Itu kembali soal psikologis juga ya Mbak Prita ya, yang tadi di awal Aku sempat punya dibahas. tips. Aku punya tips sebetulnya gimana sih supaya stay produktif. Tetapi mungkin tadi Mbak Putri sempat bilang habis daripada nggak ada kerjaan, kerjaan tuh sebenarnya banyak loh. Tinggal kita mau ngerjain atau enggak gitu kan. Contoh Oke. nih gitu ya, dalam satu hari nih ngebagi. Oke, dari pagi bangun pagi aja itu misalnya olahraga dulu. Dari olahraga Mm, kemudian misalnya beberes segala macem, kemudian oke buka laptop. Terus di situ teman-teman misalnya oke kerjaan nggak sebanyak itu. Oke, nah kan tadi saya udah bilang banyak banget peluang untuk upgrade diri. Sekarang tuh yang namanya kursus online tuh banyak yang jadi diskon banget, bahkan ada yang gratis gitu ya. Itu kalau nggak sadar ya, itu sebenarnya udah memakan waktu kita. Nah, kalau misalnya nggak terusan online, coba baca buku. Jadi saya tuh paling sering ya, paling mm. seneng banget tuh baca buku. Kemudian dari buku itu saya bikin kayak ringkasan gitu, summary. Untuk orang yang nggak suka baca buku, ya berarti alternatifnya lihat video gitu. Tetapi itu Oke, ada iya iya. belajarnya juga. Yes, kemudian misalnya Mhm. suka musik, ya udah main musik. Jadi sebenarnya ya, kalau dibilang aktivitas nggak ada, itu sebenarnya banyak banget cari alternatifnya. Tinggal kita mau apa enggak gitu. Sesimpel juga misalnya Ber- ya di rumah Berarti tetap pakai les baju gitu ya, bagus. belajar kayak les gitu ya. Yes, benar.
Oke, Mbak Brita, apa lagi nih? Supaya kesimpulannya ya, terakhir sebentar lagi kita selesai. Pertanyaan ultimate-nya, bisakah kita bertahan tanpa jebol tabungan? Ya, aku harus akui untuk sebagian besar orang yang memang terpengaruh penghasilannya sampai mungkin sama sekali tidak ada penghasilan, mungkin saat Hmm. ini memang sayangnya tidak bisa. Jadi teman-teman harus tetap bersyukur kalau masih ada tabungan harus dijebol ya sudah gitu karena memang itu dilakukan. Tetapi untuk teman-teman yang masih berpenghasilan sebetulnya kita masih bisa atur, kita bisa paksa diri kita untuk mengatur ulang pengeluaran kita. Sekarang kita sadar kok ternyata oh nggak harus nongkrong di tempat kekinian setiap saat, nggak apa-apa juga kok kita survive juga. Ternyata nggak Ya, harus istilah begini, apalah macam-macam yang biasa teman-teman lakukan bisa juga. Sebanyak orang dulu bilang nggak bisa olahraga harus di luar. Ternyata sekarang bisa juga ya olahraga di dalam rumah ya karena terpaksa. Tapi artinya iya, sebenarnya kalau benar. teman-teman mau lihat di situ sebenarnya banyak sekali pos-pos penghematan untuk kita yang bisa kita lakukan sehingga kita tidak harus lagi menjebol tabungan. Oke, oke. Mbak Prita, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia TV, ngobrol di rumah. Jadi ada take-outs-nya, ada sedikit kesimpulannya ini untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung. Di saat-saat akhir bergabungnya, sayang banget. Jadi untuk biasanya cost living, saving, playing ada. Kali ini cost-nya hanya living 70% dan saving 30%. Kemudian untuk hal-hal yang berkaitan dengan sedekah, membantu orang lain, harus dibudget ya Mbak Prita ya. Yap, bener banget. Oke. Oke, dan pertama kali yang pasti kita harus mampu membereskan keuangan kita dulu, kita harus survive dulu, baru kemudian kita bisa membantu orang lain. Tentunya spiritnya Yap. seperti itu ya. Oke, oke Mbak Prita, terima kasih banyak malam hari ini sudah bergabung di CNN Indonesia TV, ngobrol di rumah. Semoga bermanfaat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih banyak semuanya, viewersnya. Terima kasih sudah Terima nanya-nanya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan. kasih. Terima kasih Mbak Prita. Mohon maaf sekali teman-teman, tidak semua pertanyaan bisa dijawab. Tapi next time kita akan buka sesi lagi ya. Jangan lupa untuk selalu bergabung di CNN Indonesia TV, ngobrol di rumah setiap hari pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Putri Ayu Ningtyas pamit dulu sama Mbak Prita Gozi. Bye-bye semua. CNN Indonesia, News We Can Trust. Dah.